Halo guys, Patong ikonik Pelabuhan Benua jadi start kita di sini seperti janji saya kemarin. Kita akan ke Nusa Dua lewat tol, tapi karena berhubung cuaca nggak bagus, jadi kita sampai ke bandara aja ya. Sekalian aku kerja bersama dengan Sibit. Ayo kita berangkat. Tol kebanggaan Pulau Bali. Wow. Wow. Ada yang ngebut guys. Nah, kartusnya nggak mau keluar. Gimana caranya ini? Pemandangannya mantap. Tol Bali Mandara. Tol kebanggaan Pulau Bali. Bentuknya cantik. Nah, ini tol yang berdiri di atas laut. Sebenarnya bukan di atas laut banget ya. Ini kayak teluk di Tanjung Benoa. Jadi ada teluk. Itu di selatan Pulau Bali ada teluk di Teluk Benoa. Nah, kurangi kecepatan sekarang. Oh, ada yang mengaspal. Na 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 na. Na 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 na. Ini biasanya spot mancing sih di bawah sini sama teman-teman. Nunggu cuaca bagus. Nanti kita mancing di bawah tol, teman-teman. Kita akan ke Bandara Ngurah Rai. Kalau yang lurus sana ke Nusa Dua. Denpasar. Kita ke Ngurah Rai. Hanya nggak sampai sih rasanya 5 menit. Kurang dari 5 menit dari Pelabuhan Benoa atau ini kita udah sampai ke Ngurah Rai kalau lewat tol. Ya lumayan worth it juga.
Soalnya kan kalau kita pakai jalur yang biasa, kita dari Tanjung Benoa kita keluar dulu ke Pesanggaran, lewat bypass, muter lagi lewat Simpang Siur. Wah, itu ngabisin bensin seliter juga sih. Ditambah waktu juga. Kalau di sini nggak sampai habis seliter, kita cuma bayar 4.000. Ya, kalau yang butuh waktu cepat nggak apa-apa sih. Termasuk efektif dan efisien juga. Cuaca cerah berawan. Nusa Dua, belum Nusa Dua, masih di Airport Ngurah Rai. Masih bersama saya Ji Pantau dalam channel Ji Pantau. Mohon dukungan subscribe ya. Berhubung subscribe itu gratis, jadi saya mohon sama teman-teman, tolong di subscribe, like, follow, kalau bisa di share juga. Hari ini aku sambil kerja, jadi bukan menyelam sih, kita ngevlog sambil kerja, atau kita kerja sambil ngevlog gitu. Sekalian melihat pemandangan. Dan sampailah di sini, lalu kita kena macet. Ini padat. Mungkin minggu depan aku kan ada rencana pulang kampung. Kebetulan ada beberapa acara pengabenan di kampung istri. Nah, paling nggak nanti pas waktu-waktu senggang itu berangkatnya mau mancing. Nah, jadi untuk konten minggu depan kita konten mau mancing, mau explore di Pantai Lovina. Kemudian di sana sih ada saudara yang punya kapal, kalau di Bali sih namanya jukung. Nah, kalau dengan saudara kan ya nggak mahal, kita hanya belikan bensin aja. Kita akan ke Jalan Uluwatu. Suasana macet. Susah macet ya.
apaan sih? Ya udah guys, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi. Aku juga mau kerja dulu sebentar. Ntaran nanti aku kasih lihat terowongannya Bali. Kita istirahat dulu. Dapat pesawat terbang guys. Pesawat terbangnya nyangsep. Ya udah, nanti kita lanjut lagi ya. Mas, oke. Halo guys, karena kerjaan sudah selesai, kita lanjut ngevlog lagi. Kita jalan pulang guys. Kita jalan pulang. Enaknya kerjaan kita udah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ngevlog ke pulang. Kita mau lihat terowongan. Nah, sekarang posisi kita ada di Jalan Raya Nusa Dua. Ini mau ke arah Bandara Ngurah Rai. Nah, nanti kita akan ketemu dengan 2 kali terowongan. Semoga jalannya nggak macet. Cukup padat. Setelah COVID selesai, apa yang bunyi? Ternyata mobil di sebelah yang bunyi. Tidak adakah kapal yang turun? Terowongan pertama. Bisa dibilang underpass. Cukup gelap. Untung nggak macet.
kalau macet, boy, parah guys. Parah sekali kalau macet di sini nih. Sebenarnya sih pengen tuh ngevlog kemana, ke daerah Danau Batur, sekalian ke Songan, sekalian mau lihat patung Dewi Danu sih, katanya patung tertinggi. Nah, patung Dewi Danu tertinggi. Ya nanti kita cari waktu, kita akan buat vlog ke sana. Semoga si Dovi juga sudah ini ya, sudah sehat ya. Biar bisa bawa si Dovi. Besok kita akan ke bengkel bawain si Dovi oli, terpaksa karena onderdilnya itu baru datang di estimasinya tanggal 29 September. Jadi perkiraan ya sekitar 3 bulanan dari sekarang. Jadi daripada kelamaan diam di bengkel, jadi kita pasang dulu kembali sambil nunggu noken asnya datang dari Thailand. Soalnya masuk kuota impor. Ya begitulah buat pelajaran buat teman-teman semua ya. Kalau bisa, kalau mau minjemin motor tuh kasihlah sama orang yang bertanggung jawab. Jangan pernah minjemin motor sama orang yang nggak bertanggung jawab. Nanti hasilnya malah aduh kayak aku dong. Bilang maaf enggak. Gimana ujung-ujungnya dibilang motorku beginilah begitulah. Ujungnya disuruh jual, itu jual aja lah motormu. Sering sekali rusak. Kan? Kayak nggak ada ini. Udah dikasih pinjam, ngenes deh pokoknya. Sedang sedih itu loh motor. Aku beli pakai keringat, itu motor. Gimana ya rasanya kalau kita tuh punya sesuatu barang itu adalah sesuatu yang kita dambakan dari dulu sejak kita masih sekolah. Masih bawa Supra X. Nah, kita pengen lihat karena lihat di TV, ya di film keren bawa motor itu. Dan di saat kita udah bisa beli, terus dipinjemin sama orang, sama temen, terus dirusain sama dia. Nggak ada kata maaf. Nah kita mau masuk ke underpass yang kedua. Ini di Simpang Dewa Ruci ya. Kalau orang Bali sih bilangnya Simpang Siur namanya. Macet dari arah Sunset Road ke arah bandara. Macetnya full. Terpantau macet dari bandara. Nah, kita lanjut. Itu motor yang kita idam-idamin dari dulu. Kita udah pengen banget kita ngumpulin uang. Udah kekumpul uang, kita bisa beli motornya. Setelah motornya kebeli, dipinjam sama temen. Katanya dia temen.
Habis itu dirusain sama dia, overheat. Terus nggak ada bilang maaf, nggak ada tanggung jawabnya. Setelah motornya rusak, rewel ke bengkel, bolak-balik bengkel terus. Karena underdealnya yang cukup susah dan harus impor, dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Dengan enaknya bilang, kenapa nggak dijual aja itu motor? Nah, tahu kan gimana rasa nyeseknya? Itu sakitnya tuh, aduh, sampai kubun-ubun emosinya tuh. Kalau kalian sih di posisiku, tahu lah gimana rasanya, aduh. Siapa nggak emosi coba? Tadi itu, udah dikasih pinjam, bukannya bagus-bagus. Dengan gampangnya bilang, jual aja itu motor tuh. Gimana rasanya ya? Wih, pokoknya dah. Semenjak saat itu senyumanku menjadi palsu tau. Makanya hati-hati buat teman-teman semua. Biarpun udah semua teman, terkadang orang yang menghancurkan kita itu bukan orang jauh, bukan musuh, tapi teman ataupun saudara sendiri. Terkadang itu yang bikin nyesek. Ketika kita dihancuri sama musuh, oke lah, kita kalah karena dia musuh kita. Tapi ketika kita dihancuri oleh saudara yang kita tidak anggap berbahaya sama sekali, dan yang seharusnya bisa kita jadikan tempat untuk berlindung, tapi malah mereka yang menghancurkan, kan kayak tai. Ya, jadi kita sabar-sabar aja. Anggap pengalamanku ini sebagai pelajaran buat kalian ke depannya, jangan sampai. Dan buat para teman-teman, teman-teman dari temanku yang sekalian di sini, yang suka mau minjam motor tapi nggak bertanggung jawab, nggak pernah isi bensin, suka minjam, waktu dipinjam bensinnya full, dikembaliin bensinnya habis. Orang-orang seperti ini nggak usah, mendingan nggak usah kita anggap teman. Trans Studio Bali, udah ada yang pernah naik roller coaster itu belum? Aku pengen sih naik, tapi nanti kalau subscriberku udah sampai 1 juta, aku naik itu dah. Aku janji aku naik itu. Kalau sampai subscriberku 1 juta, tak naik. Biar seru. Harley ya. Sampai sekarang tuh aku nggak ngerti kenapa motor biasa ya pakai knalpot racing itu ditilang. Nah, alasannya suaranya katanya berisik, mengganggu. Itu alasan pertama.
Kalau dibandingkan dengan yang tadi tuh kayak Harley yang lewat tuh kerasan mana suaranya? Lebih mengganggu mana? Kan gitu sekarang kalau memang mengganggu. Yang kedua, kalau dibilang karena alasannya tidak standar. Loh, sedangkan undang-undang yang mengatur tentang layak motor untuk layak jalannya itu cuma mensyaratkan motor itu layak jalan harus ada spion, lampu sen, lampu stop, knalpot. Nah, yang penting motor kita ada knalpot aman. Terkecuali kita nggak pakai knalpot, baru nggak layak jalan. Di situ nggak diatur tuh, harus knalpot standar. Harusnya kan diubah dulu. Dan juga disamaratakan, jangan kesan kayak tebang pilih. Memang sih ada beberapa oknum yang pakai knalpot racing yang ugal-ugalan di jalan, buat kebut-kebutan lah, buat inilah. Tapi kan nggak semua. Kan kadang ada orang yang modifikasi itu mahal loh. Knalpot racing itu kadang-kadang ada yang mahal loh. Yang asli ya, bukan yang kayak di toko hijau ataupun yang toko orange. Ada sih yang asli di situ mahal juga, sama mahal. Tapi kalau yang murah ya ada. Yang harga 100 ribuan ada knalpot racing 100 ribuan. Udah sama ongkir itu. Tapi kan kualitasnya dan hasil ininya juga kan beda, pasti beda. Tak akan sebagus, baik itu dari segi suara, ketahanannya, dan juga performanya juga gini. Dan yang paling penting, kalau kita pakai knalpot racing, tapi settingan motor kita standar, nah ini yang sering. Soalnya kan anak-anak muda sering pakai knalpot yang racing, tapi mesinnya masih standar. Istilahnya settingan itu masih standar. Jadi bukannya tambah kenceng, cuma bikin berisik. Larinya segitu-segitu aja masih tetap. Terus efek sampingnya mesinnya jadi rusak. Jangka panjangnya, karena satu sisi pembuangan udara exhaustnya yang terlalu loss. Nah, itu sih yang biasanya kena di klep, nggak di klep, di sehernya. Dan juga nggak ada torsi, kehilangan torsi, beberapa torsi motor karena tekanan udara yang terlalu loss yang keluar. Nah, jadi buat teman-teman kalau mau misalnya buat modif lah knalpot racing, diusahakanlah cari yang ini apa ya, cari yang agak mahalan lah dikit. Boleh lah yang KW, nggak usah yang asli. Yang penting yang agak mahalan dikit, yang kualitasnya lebih bagus. Habis itu kasihlah peredam. Kalau di Moge ataupun motor 250 cc sih biasanya udah ada peredamnya, biasanya di knalpot. Nah, untuk yang ini yang nggak ada biasanya. Motor-motor yang biasa kayak Matic ataupun yang ini mereka nggak ada. Gunung Soputan full macet ini. Kondisi macet Gunung Soputan. Wih, ada beli jering. Ternyata ada beli jering di situ. Ada beli jering ternyata.
macetnya. Jadi kita agak barbar sedikit. Gunung Soputan. Wuhu. Ibu-ibu. Ya, akhirnya lancar lagi. Jalannya berliku. Oh, hmm. Hmm. Ini maksudnya kemana sih?
Ya, udah lah guys. Ini apa ya? Vlognya aku sudah sampai sini dulu. Nanti aku lanjut lagi next video. Kita akan buat mancing. Kita akan buat video mancing. Jadi dulu. Sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi.